Saudara, RUU perampasan aset yang jadi tuntutan publik untuk segera disahkan kini masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2025. Anggota Komisi 3 DPR RI Benika Harman bilang, DPR harus membuka partisipasi publik dalam pembahasan RUU. Beni menyatakan masuknya RUU perampasan aset ke prolegnas prioritas 2025 sebagai respons cepat atas tuntutan publik. Namun Beni tidak menjamin RUU perampasan aset ini bakal disahkan tahun ini. Yang terpenting menurutnya adalah pembahasan tentang RUU ini dimulai. Ya, kan sudah diputuskan di prolegnas, akan masuk prolegnas prioritas, dan itu akan diserahkan kepada DPR untuk menyiapkan naskah dan tahun 2003 kan pemerintah sudah menyiapkan itu. Pokoknya DPR peduli, DPR merespon ya, dengan cepat apa yang menjadi tuntutan publik, tuntutan masyarakat. Transparansi pembahasan rancangan undang-undang, akuntabilitas, partisipasi, buka siapa yang mau kasih pandangan, pendapat, silakan. Berarti keburu ya Pak diketok akhir tahun ini? Bukan soal keburu ketoknya, pembahasan dulu. Sebelumnya Ketua Balik DPR RI Bob Hasan bilang tidak perlu lagi ada perdebatan soal usulan pembahasan karena RUU perampasan aset sudah resmi jadi inisiatif DPR. Bob menambahkan RUU perampasan aset jadi prioritas diselesaikan tahun 2025. 3 RUU yang diusulkan untuk masuk dalam perubahan kedua prolegnas RUU prioritas tahun 2025 yaitu 1. RUU tentang perampasan aset, 2. RUU tentang Kamar Dagang Industri, 3. RUU tentang kawasan industri ya 2025, dan ini tetap sebagai inisiatif DPR ya. Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk dalam tahun 2025. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas bilang pemerintah siap untuk membahas RUU perampasan aset bersama DPR. Menurut Supratman, keputusan pemerintah dan DPR agar RUU perampasan aset segera dibahas bukti keberhasilan pertemuan Presiden Prabowo dan Ketua Umum Partai Politik. Sehingga pemerintah tinggal menunggu hasil penyusunannya, kemudian nanti dikirim, Presiden akan memberikan surprise. Kita tunggu dulu ya, yang penting keputusan politiknya hari ini lewat Pak Ketua dan teman-teman di Balik sudah jelas tahun ini Undang-Undang Perampasan Aset sudah masuk di tahun 2020. Kan Presiden sudah bertemu dengan ketua-ketua umum partai politik, dan yang kedua juga hari ini menandakan ada keputusan yang diambil, itu artinya pembicaraan ini sudah dilakukan secara baik ya, dan kita tunggu proses politiknya itu ada di DPR. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset digadang-gadang jadi senjata ampuh untuk menutup celah korupsi yang merugikan negara. Lalu akankah perampasan aset akan membuat jerak koruptor dan bagaimana mekanisme penyitaan harta yang tidak dapat dibuktikan pasal usulnya? Kita akan bahas hal ini bersama Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, dan Zainur Rahman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Doli langsung. Bung Doli, ini kan sudah jadi RUU prioritas dan inisiatif DPR bahkan. Nah, tapi kenapa narasinya seolah-olah ini tidak menjadi sesuatu yang urgent? Padahal RUU perampasan aset ini kalau boleh dibilang ini adalah salah satu tuntutan publik yang kemarin bergejolak di tanah air. Ya, pertama saya mau jelaskan bahwa sebenarnya pembicaraan tentang rancangan undang-undang perampasan aset ini bagi kami di periode ini di DPR itu sudah berlangsung sejak awal periode ini sebetulnya ya. Dan saya juga tahu bahwa di pemerintah juga ada tim di Kementerian Hukum yang juga sering membahas ya tentang bagaimana supaya kita bisa menyesuaikan dengan sistem hukum kita yang tidak mengenal pembuktian terbalik. Terus kemudian bagaimana supaya kalaupun jadi undang-undang ini bisa efektif, tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak atau kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi itu sebetulnya bergulir selama ini sampai pada kesimpulan kemarin kita akhirnya mendorong supaya diselesaikan dulu undang-undang KUHP, baru nanti kemudian dibahas. Nah kemudian yang kedua yang paling penting adalah kita menempatkan bahwa
undang-undang ini kalau nanti sudah menjadi undang-undang ya, perampasan aset ataupun apapun lah namanya nanti, ini adalah bagian dari kita berupaya secara serius untuk melakukan pemberantasan korupsi. Oke. Jadi artinya undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi sudah ada, ya ada Tipikor, ada TPU, tapi kita lebih memperkuatnya lagi dengan ini. Nah, sehingga memang harusnya ini menambah kekuatan atau nilai positif ya, bukan menjadi hal-hal yang kontraproduktif atau malah yang negatif terhadap pemberantasan korupsi itu sendiri. Nah, yang ketiga, kita kemarin menetapkan pada tanggal 9 September itu setelah melakukan ya tadi ya kajian situasi. Pertama kita cek teman-teman di Komisi 3 pembahasan undang KOHOP itu sudah hampir selesai, mungkin sekitar mungkin bisa diselesaikan di akhir masa sidang ini. Oke. Ya, dan kemudian momentumnya ketemu dengan apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa atau masyarakat kemarin dalam tuntutan 17+8 itu. Ya. Nah, itu yang saya kira kemarin pada akhirnya kita putuskan ya, sehingga sekarang masuk di dalam prolegnas prioritas tahun 2025. Oke, saya tertarik dengan pernyataan Anda, jangan sampai RUU ini menjadi sesuatu hal yang kontraproduktif. Di mana celah kontraproduktifnya? Bukankah RUU perampasan aset ini misinya adalah, dalam tanda kutip, memiskinkan koruptor, yang selama ini koruptor hanya dihukum tapi tidak dimiskinkan, sehingga masih tidak ada efek jera dalam kasus-kasus korupsi? Ya, tentu kita setuju ya, ketika seseorang atau kelompok orang setelah dibuktikan dan kemudian dinyatakan ya bersalah oleh peradilan kita, di mana mereka itu mengambil atau merugikan negara, tentu kemudian harus dikembalikan dan kemudian harus ada efek jera ya. Apakah kemudian nanti itu yang akan kita bahas. Apakah itu dimiskinkan dan proses pemiskinannya seperti apa gitu ya. Dan itu kan juga harus didetailkan nanti. Nah, kemudian yang kedua tadi yang saya sebut misalnya bisa jadi kontraproduktif itu adalah apabila undang-undang ini kalau tidak diatur secara detail dan kemudian kita tidak memperkuat aparat-aparat penegak hukum yang akan menggunakan atau yang kemudian menjadi melakukan tindakan terhadap tindak lanjut dari undang-undang ini, yaitu tidak disalahgunakan ya, tidak menyasar kepada orang-orang yang memang mungkin tidak terbukti melakukan kesalahan. Jadi kita tidak boleh kemudian menggunakan semua perangkat atau instrumen hukum termasuk undang-undang ini untuk proses kriminalisasi misalnya, atau kemudian menyasar kepada orang-orang yang memang tidak melakukan tindak pidana ya, kemudian terkena dan seterusnya lah. Jadi memang ini harusnya tepat sasaran, kemudian kerugian negara yang diambil harus dikembalikan kepada negara. Itu saya kira nanti yang akan lebih di depan untuk menjadi substansi dalam pembahasan undang-undang ini. Ya, saya tertarik juga pernyataan Anda tadi soal jangan sampai RUU ini nanti ataupun undang-undang ini apapun namanya nanti disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Saya akan tanyakan itu, tapi saya harus ke Mas Rohman dulu untuk menanyakan perspektifnya Mas Rohman tentang urgensi pembahasan RUU perampasan aset ini yang berlarut-larut, bahkan sampai detik ini juga seolah narasinya di DPR ini tidak menjadi sesuatu yang urgent. Bagaimana ini Mas Rohman? Ya, tentu Republik ini sudah sangat lama ya menanti undang-undang perampasan aset. Pertama kali dimuat dalam prolegnas, saya ingat saya itu 2008, Ya. 17 tahun yang lalu gitu ya. Sudah sangat lama. Nah, ini narasinya semakin menguat dengan tuntutan mahasiswa dan rakyat kemarin gitu ya. Saya berharap pembentuk undang-undang dapat memahami dan menyerap aspirasi rakyat yang sangat jelas itu gitu ya. Sehingga ketika sekarang sudah dimasukkan di dalam prolegnas, maka harus ada kesungguhan yang mengerahkan segala daya dan upaya untuk menyerap aspirasi rakyat, meaningful participation, agar rakyat itu bisa didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan di dalam proses penyusunan RUU perampasan aset ini. Yang kedua saya pikir gitu ya, concern soal penyalahgunaan RUU perampasan aset ketika nanti disahkan sebenarnya adalah concern yang tepat.
tetapi juga tidak perlu berlebihan gitu ya. Kenapa? Karena undang-undang apapun itu bisa disalahgunakan kalau aparat penegak hukumnya tidak beres, kalau banyak judicial corruption, korupsi di bidang penegakan hukum. Oleh karena itu menurut saya ada dua langkah. Yang pertama, di dalam rancangannya sendiri, di dalamnya harus ada akuntabilitas setiap tindakan aparat penegak hukum. Harus meminta persetujuan kepada hakim atau pengadilan sehingga tidak kemudian semaunya sendiri mudah menyalahgunakan kewenangan. Yang kedua adalah kewenangan yang diatur di dalam RUU perampasan aset ini harus disebar di berbagai lembaga. Jangan ada lembaga yang memegang kewenangan dari hulu sampai hilir. Power tends to corrupt. Kalau kewenangannya absolut, itu korupsinya akan absolut. Dan itu bisa diatur sedemikian rupa, sudah ada banyak contoh-contohnya di negara yang lain gitu ya. Jadi menurut saya tinggal ini bagaimana DPR berkomitmen untuk serius membahas RUU perampasan aset ini, membuka ruang partisipasi seluas-luasnya. Publik juga tidak menuntut harus 3 bulan sah, tidak saya pikir. Yang penting kesungguhan untuk memulai membahas ini dan secara partisipatif membuka perdebatan publik yang berkualitas agar RUU perampasan aset ini yang pertama harus tajam, punya gigi, tapi yang kedua juga akuntabel. Kenapa saya katakan harus tajam, punya gigi? Karena pada prinsipnya non-conviction based asset forfeiture itu hanya sebagai komplement, sebagai pelengkap ketika sistem peradilan pidana itu memiliki keterbatasan-keterbatasan. Sehingga di negara-negara yang sudah maju, NCB itu adalah sebagai pelengkap. Nah, kalau di konteks Indonesia, kebetulan proses pidananya juga masih banyak masalah, sehingga menurut saya ada satu konsep yang sangat penting diadopsi di dalam RUU perampasan aset, yaitu illicit enrichment, pengayaan yang tidak wajar itu, Mas Radi. Agar apa? Agar ini melengkapi unexplained wealth yang sekarang dianut di dalam draft rancangan itu. Sehingga menurut saya sih dari sisi konsep semuanya sudah tersedia. Perdebatan ahli juga sudah berlangsung belasan tahun. Yang paling penting adalah DPR harus membuka diri kepada publik untuk memberikan aspirasinya agar RUU perampasan aset ini bisa segera dibahas, punya gigi yang tajam, tetapi sekaligus juga akuntabel sehingga tidak mudah disalahgunakan oleh APH kita. Itu Mas Roman, saya juga tertarik dengan pernyataannya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas tadi yang mengatakan bahwa ini dilanjutkannya RUU perampasan aset ini dan menjadi RUU prioritas DPR karena berhasilnya Presiden Prabowo bicara dengan partai-partai politik. Ini saya tertarik dengan pernyataan ini. Apakah ini pertanda bahwa partai politik juga ya dalam tanda kutip ya punya kekhawatiran dengan disahkannya RUU perampasan aset ini? Memang banyak sekali yang memandang seperti itu ya, Mas Radi ya. Kenapa 17 tahun tidak banyak perkembangan gitu ya? Karena ya elit-elit tidak punya kehendak yang kuat gitu ya. Kalau punya kehendak yang kuat, rancangan undang-undang 13 hari ada yang jadi kok gitu ya. Jadi sebenarnya ini soal bagaimana kemudian konsolidasi ya politik yang ada di tingkat elit itu tuntas. Ketika sudah ada kata yang jelas dari eksekutif, dari presiden, kan tinggal bagaimana 82% suara di parlemen itu bisa diajak untuk punya komitmen yang sama gitu ya. Sehingga menurut saya seharusnya dengan kondisi yang sekarang juga publik tuntutannya sangat kuat ya. Apalagi sekarang publik ini mengintip ya dunia internasional ya Mas Radi ya. Publik mengintip Nepal, publik mengintip tempat-tempat lain. Nepal itu bukan soal diblokirnya sosmed. Nepal itu youth movement karena korupsi yang sangat luar biasa menggejala di sana. Nepal itu indeks persepsinya mirip Indonesia gitu ya. Indeks persepsi korupsinya di angka yang buruk sehingga mereka punya aspirasi agar ada gerakan anti korupsi. Meskipun ya saya berharap kejadian di Nepal jangan sampai terjadi di Indonesia dalam konteks kerusuhannya, tetapi yang harus direspon oleh elit-elit kita adalah kehendak rakyat itu harus dapat ditangkap dengan baik dan kemudian diberi saluran yang itu tadi. Didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan sehingga